Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari dari kelas PAI 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah, saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis terlebih dahulu. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang keadaan atau sifat para perawi dan yang diriwayatkan. Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan hadis atau riwayat dari Nabi, yaitu mereka yang ada dalam sanad suatu hadis. Bagaimana sifat-sifat mereka? Apakah bertemu langsung dengan pembawa hadis atau tidak? Bagaimana sifat kejujuran dan keadilan mereka? Dan bagaimana daya ingat mereka, apakah sangat kuat atau lemah. Sedangkan maksud yang diriwayatkan atau marwi, terkadang guru-guru perawi yang membawa berita dalam sanad suatu hadis atau isi berita yang diriwayatkan, apakah terjadi keganjilan jika dibandingkan dengan sanad atau matan perawi yang lebih sikoh. Nah, jadi kalau matan itu isi hadisnya dan matan itu marwi, yaitu isi berita yang direwayatkan, redaksi hadis-hadisnya, perkataan nabinya. Marwi adanya dalam matan. Nah, dengan mengetahui hal tersebut dapat diketahui mana hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Ilmu yang berbicara tentang hal tersebut disebut ilmu hadis. Berikut ini adalah contoh hadis riwayat Al-Bukhari, yang artinya telah menceritakan kepada kami Adam. Kemudian kata Adam telah menceritakan kepada kami Hafs bin Maisarah. Kemudian kata Hafs bin Maisarah telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah. Kemudian Musa bin Uqbah diceritakan dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunaikan zakat fitri sebelum orang-orang keluar untuk sholat Id. Hubungan ini akan tersambung antara satu perawi dengan perawi yang lain yang nantinya akan sampai kepada matan hadis. Hubungan yang seperti mata rantai dan tidak terputus ini disebut sanad. Sanad adalah mata rantai para perawi hadis yang nantinya sampai kepada matan hadis. Rukun hadis itu harus ada sanad dan matan. Jika ada redaksi matan saja tanpa disertai sanad, bukan dinamakan hadis. Demikian juga sebaliknya. Ilmu hadis ini kemudian terbagi menjadi dua macam, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya, batasan-batasannya, ketelitian segala redaksinya. Nah, jadi objek pembahasan ilmu hadis riwayah ini adalah diri Nabi, baik dari segi perkataan, perbuatan maupun persetujuan beliau, dan bahkan sifat-sifat beliau yang diriwayatkan secara teliti dan berhati-hati tanpa membicarakan nilai sahih atau tidaknya. Nah, tentunya kata periwayatan ini menyangkut siapa yang menjadi perawi, dari siapa yang meriwayatkan suatu berita, dan apa isi berita yang diriwayatkan atau marwi. Pendiri ilmu hadis riwayah adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Nah, selanjutnya ada ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya. Kemudian ada keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi, maksud hakikat periwayatan adalah memindahkan berita dalam sunnah atau sesamanya dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita atau yang menyampaikan berita tersebut
atau kepada yang lainnya. Syarat-syarat periwayatan maksudnya kondisi perawi ketika menerima periwayatan hadis. Apakah menggunakan metode as-sama, yaitu murid mendengar penyampaian guru? Apakah menggunakan metode al-qiraah, yaitu murid membaca, guru mendengar? Apakah menggunakan metode al-ijazah, yaitu guru memberi izin murid untuk meriwayatkan hadisnya? Tentu saja murid yang dipilih guru ini tidak murid sembarangan, tentu murid pilihan yang diberikan izin. Nah, macam-macam periwayatan yaitu maksudnya sanadnya atau periwayatannya tersambung atau terputus. Apabila sanadnya tersambung berarti sahih, dan apabila sanadnya terputus berarti dhaif. Hukum-hukum periwayatan yaitu maksudnya hadisnya atau periwayatannya apakah diterima atau ditolak. Hadis atau riwayat itu diterima apabila sanadnya bersambung, perawinya sifatnya adil, dobit, kemudian matannya tidak ada kejanggalan dan tidak ada cacatnya, maka hadis diterima. Keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka yaitu sifat perawi dan biografinya. Jadi apabila mengetahui biografinya, maka kita bisa menentukan orang ini satu zaman atau tidak. Macam-macam periwayatan yaitu bentuk pembukuan hadisnya atau model bukunya. Hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan yaitu istilah-istilah yang dipakai ahli hadis dalam penelitiannya. Kemudian ilmu hadis diroyah ini objek pembahasannya adalah sanad dan matan. Sanad dan matan diteliti akan menghasilkan kualitas hadis. Apakah hadis tersebut bisa diterima atau ditolak? Ilmu hadis diroyah akan menghasilkan ilmu hadis riwayah. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah terbagi dalam 5 periode. Periode pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah pada masa Nabi yaitu adanya larangan menulis hadis karena khawatir bercampur dengan Al-Quran. Karena Al-Quran bahasanya Arab, begitupun juga hadis, jadi takutnya bercampur. Dan juga pada saat itu para sahabat belum mahir dalam bidang tulis-menulis. Nah, kemudian larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional, dan sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah pada masa Nabi yaitu telah ada dasar-dasar ilmu hadis yaitu dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Nah, yang kedua yaitu pada masa periode sahabat. Pada masa periode sahabat, ilmu hadis riwayah disebut dengan masa pembatasan periwayatan dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis. Akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Dan juga ada rihlah ilmiah. Selanjutnya, ilmu hadis diroyah pada masa sahabat timbul secara lisan dan periwayatannya harus disertai saksi, bersumpah, dan sanad. Kemudian, ilmu hadis riwayah pada masa periode tabi'in, hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Utsman bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model kitab-kitab hadis yang muncul di antaranya Muwatta, Musannaf, Musnad. Pada masa ini, penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Nah, selanjutnya ilmu hadis diroyah pada masa tabi'in timbul secara tertulis, tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih. Kemudian,
Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah pada masa tabi'in, yaitu pada masa ini adalah masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Masa ini adalah masa filtrasi. Penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Masa ini juga adalah masa klasifikasi. Hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Pada masa ini muncul kutubus sittah dan model kitabnya jami. Ilmu hadis diroyah pada masa tabi'in telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Kemudian muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tarikh Al-Kabir karya Al-Bukhari, Tabaqat At-Tabi'in karya Muslim, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pada masa setelah tabi'in. Ilmu hadis riwayah pada masa setelah tabi'in, penulisan hadisnya lebih sistematik. Pada masa ini muncul kitab-kitab di antaranya Mustadrak, Syarah, dan lain-lain. Kemudian hadis diroyah pada masa setelah tabi'in berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.